大家好，我是一名古装反串演员，我叫罗大美。今天花了将近3个半小时的准备时间，包括化妆、盘头和服装的搭配，希望大家能够喜欢。Seorang selebriti Douyin yang dikenal sangat baik hati dan memiliki jiwa sosial yang tinggi, yang memiliki jutaan penggemar, akhirnya harus berakhir di sebuah gudang ubi jalar yang terbengkalai. Ini adalah sebuah cerita tentang kompleksitas manusia, bagaimana sifat asli manusia terlihat dengan sangat jelas saat bersentuhan dan berhubungan dengan uang dan harta. It's Jejelicious Story Time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari Provinsi Henan, Negara Republik Rakyat Tiongkok. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai! Pada tanggal 6 Juli 2023 pagi, Sang Xiu menerima telepon dari ibunya yang bernama Wu Lian yang menanyakan tentang keberadaan kakaknya. Dia yang selama liburan musim panas tinggal di rumah kakaknya tersebut sedikit terkejut dan bingung dengan pertanyaan ibunya yang kedengaran cemas. Karena tuntutan pekerjaan yang dilakukan oleh kakaknya, sehingga Sang Xiu sudah terbiasa melihat kakaknya pulang larut malam, bahkan kadang menjelang pagi baru sampai ke rumah. Hal tersebut membuat dirinya tidak pernah menunggu sampai kakaknya pulang. Dia semalam tidur cepat seperti biasanya. Setelah menerima telepon dari ibunya, Sang Xiu yang mengira kakaknya masih tidur, segera berjalan menuju ke arah kamarnya untuk memastikan kakaknya masih tidur di dalam. Namun setelah pintu dibuka, ternyata kosong. Dia baru menyadari ternyata kakaknya semalaman tidak pulang. Kakak Sang Xiu yang bernama Luo Tame, yang terkenal dengan pertunjukan operanya, adalah seorang selebriti internet yang memiliki lebih dari 1 juta penggemar di aplikasi Douyin. Kebetulan sehari sebelumnya, pada tanggal 5 Juli 2023 malam, Luo Tame berpartisipasi dalam sebuah pertunjukan opera di Chuhan Fenghua Grand Theater di kota Nanyang. Dia menyanyikan 3 lagu opera kesukaannya, yaitu Cinta Sang Putri, Selir Kerajaan Baru yang Mabuk, dan Tarian Sutra Panjang, di mana pertunjukan tersebut berlangsung dari pukul 21 hingga sekitar pukul 23 malam. Biasanya setiap setelah pertunjukan selesai, dia akan pulang ke rumah untuk beristirahat. Namun kali ini sedikit berbeda, dia bahkan tidak pulang sama sekali. Ketika Sang Xiu membuka WeChat di ponselnya untuk mencoba menghubungi kakaknya, dia melihat ternyata Tame telah memposting sebuah pesan di momen WeChat-nya dengan mengatakan bahwa dia sedang melakukan perjalanan untuk bersantai, jadi jangan mengganggunya jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Di bagian pengaturan WeChat-nya, dia juga mengatur bahwa postingannya tersebut hanya bisa terlihat selama 3 hari saja. Sang Xiu berpikir mungkin kakaknya mendapat banyak tekanan dari pekerjaannya, sehingga memutuskan untuk pergi jalan-jalan untuk menghilangkan stres, sehingga saat itu Sang Xiu tidak terlalu mengkhawatirkan keadaan kakaknya. Namun setelah menunggu hingga pukul 22 malam, Tame belum juga pulang ke rumah. Sang Xiu mulai merasa ada yang tidak beres, sehingga dia buru-buru mengirim pesan WeChat untuk menanyakan kondisi kakaknya. Tidak berapa lama, Tame membalas dengan mengatakan agar Sang Xiu tidak perlu mengkhawatirkannya, sedang terjadi sesuatu terhadap dirinya, dan menyuruh agar adiknya tidak perlu mengirimkan pesan kepadanya lagi. Mendapatkan jawaban yang terlihat aneh tersebut, Sang Xiu segera mengabarkan hal itu kepada ibunya. Namun ibunya yang tadi pagi sangat mengkhawatirkan keadaan kakaknya, kini malah terlihat agak aneh. Dengan nada serius, Sang Xiu diberitahukan bahwa jika ada orang dari perusahaan atau dari siapapun juga yang menanyakan keberadaan Tame kepadanya, maka dia harus menjawab kalau kakaknya itu sedang pergi liburan. Tentu saja Sang Xiu merasa bingung bagaimana bisa sikap ibunya berubah drastis hanya dalam waktu kurang dari sehari. Ternyata pada sore harinya,
ibunya menerima pesan dari Tame yang mengatakan bahwa saat mengemudi mobil sendirian, dia telah menabrak seseorang sehingga meminta agar ibunya tidak menelponnya lagi, apalagi melakukan panggilan video, karena takut posisinya akan terlacak jika dia menggunakan ponselnya. Dia akan bersembunyi selama 2 hari ke depan dan akan menyuruh orang untuk membereskan masalah tersebut. Dia akan menghubungi ibunya lagi jika sudah mendapat dan menggunakan nomor ponsel yang baru. Ibunya yang ketakutan dan khawatir akan keselamatan anaknya, terus-terusan mengirimkan pesan suara di WeChat kepadanya untuk mencoba menanyakan apa yang telah terjadi. Apakah dia sedang mabuk? Apakah dia ada membeli asuransi? Di mana dia berada, dan sebagainya. Namun Tame tidak menjawab semua pertanyaan itu dan malah mengatakan kepada ibunya bahwa sementara ini polisi masih belum mengetahui perihal apa yang telah dilakukannya. Mobilnya masih belum terdeteksi oleh polisi, karena itu dia akan menyembunyikan mobilnya di tempat yang aman untuk sementara waktu. Tame menambahkan bahwa jika kondisi sudah aman dan saatnya tiba nanti, dia akan memberitahukan letak mobilnya dan meminta ibunya agar menyuruh orang untuk mengambilnya. Keesokan paginya, pada tanggal 7 Juli 2023, Tame kembali mengirim pesan WeChat kepada ibunya, memberitahukan lokasi keberadaan mobilnya yang berada di Nanyang, serta mengirim 3 gambar yang berisi letak kunci mobil dan juga di mana posisi mobilnya berada. Tame meminta agar nanti setelah mobil ditemukan, plat mobilnya segera dicopot agar tidak ada yang mengetahuinya. Dikarenakan ibunya tidak bisa mengemudi, sehingga dia meminta salah satu keponakannya agar menemaninya untuk mengambil mobil Tame. Sesampainya di lokasi yang diberikan, mereka berhasil menemukan mobilnya, namun Tame tidak berada di sana. Pada tanggal 8 Juli 2023, Tame mengirim pesan teks kepada ibunya dengan mengatakan bahwa orang yang tertabrak olehnya masih belum ada yang datang untuk menolongnya. Ada kemungkinan orang itu telah berada dalam kondisi vegetatif. Dia meminta agar ibunya percaya kepadanya. Dia akan menghubunginya lagi setelah semua masalahnya selesai. Namun itu adalah pesan terakhir dari Tame, karena sejak saat itu ponselnya mati. Ibunya tidak bisa menghubunginya lagi. Sementara itu, beberapa hari kemudian, teman-teman Tame juga mulai merasa curiga. Biasanya dalam sehari, Tame bisa memposting 4-5 kali di WeChat Moments. Walaupun Tame mengatakan sedang pergi liburan, seharusnya dia juga bisa memposting kegiatannya. Namun ini sudah beberapa hari tiada kabar darinya. Tame juga tidak bisa dihubungi sama sekali. Ketika mereka mencoba untuk menghubungi keluarga Tame, mereka diberitahukan bahwa Tame sedang ada urusan di kampung halamannya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkannya, semua baik-baik saja. Singkat cerita, sebulan telah berlalu, namun tiada kabar apapun dari Tame, sehingga membuat keluarganya semakin khawatir. Ibu Tame segera mencari teman baik anaknya tersebut dan menceritakan semua yang telah terjadi sebelumnya. Teman Tame menyarankan agar mereka mencari tahu dari kamera pengawas yang berada di mobilnya. Namun ketika dicari, ternyata kartu memorinya telah dikeluarkan. Hal tersebut semakin menambah kecemasan mereka semua. Pada tanggal 28 Agustus 2023, setelah hampir 1,5 bulan lamanya sejak Tame menghilang, kedua orang tuanya memutuskan untuk melapor polisi. Setelah menerima laporan tersebut, polisi segera melakukan penyelidikan dimulai dari hari di mana Tame terakhir terlihat, yaitu tanggal 5 Juli 2023 saat dia melakukan pementasan di teater. Berdasarkan kamera pengawas di sekitar teater, diketahui bahwa malam setelah penampilannya selesai, Tame terlihat masuk ke dalam mobilnya bersama dengan seorang pria. Di tengah perjalanan, diketahui ada 2 orang lagi yang masuk ke dalam mobilnya, yaitu seorang pria dan seorang wanita. Terlihat mobil melaju ke arah Kabupaten Nanzhou, kota Nanyang. Pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan ke Nanzhou, dan akhirnya pada hari ketiga setelah laporan kehilangan diterima polisi, Tame berhasil ditemukan di sebuah gudang ubi jala, namun sayangnya sudah tidak bernyawa lagi. Ketiga tersangka juga berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian.
Setelah ketiganya tertangkap, keluarga Tame baru menyadari bahwa selama ini yang mengirim pesan kepada mereka bukanlah Tame, melainkan ketiga penjahat tersebut. Jika Tame tidak mengenal ketiganya, tidak mungkin dia akan mengizinkan mereka untuk naik ke dalam mobilnya. Ada hubungan dan dendam apakah di antara mereka, sehingga begitu teganya mereka menculik dan menghabisi Tame. Luo Tame lahir pada tahun 1993 dengan nama asli San Chan Feng di sebuah desa kecil di kota Yizhou, Provinsi Henan. Desa terpencil yang bernama Fan Jiachong tersebut berlokasi di ngarai gunung dengan letak geografisnya yang buruk, sehingga jalan pegunungan yang berkelok-kelok adalah satu-satunya cara untuk bisa sampai ke sana. Lokasi desa yang berada lebih dari 20 km dari kota Yizhou menyebabkan sinyal ponsel sangat sulit sekali untuk didapatkan. Orang tua Tame adalah petani biasa yang miskin, sehingga sejak kecil Tame hidup dalam keadaan yang sulit. Saat berusia sekitar 7 hingga 8 tahun, Tame sering menggembalakan sapi sambil menyanyikan lagu opera. Sejak kecil, dia telah menunjukkan bakat menyanyinya yang luar biasa. Walaupun orang tuanya mengetahui tentang hal itu, tapi karena situasi keluarga yang miskin, sehingga Tame masih belum bisa dimasukkan ke sekolah opera profesional. Bahkan demi untuk meringankan beban keluarga, Tame terpaksa berhenti sekolah sebelum sempat tamat dari SMP dan bekerja di pabrik tenun yang berada di kota Yizhou. Karena kesukaannya pada opera, dia sering pergi ke taman untuk berlatih menyanyi sepulang kerja. Jika ada pertunjukan nyanyi di pedesaan, dia akan ikut mendaftarkan diri untuk berpartisipasi menjadi pesertanya. Pada tahun 2010, Tame berkeinginan untuk masuk ke Sekolah Kebudayaan dan Seni Nanyang, sebuah sekolah kejuruan ternama yang berada di kota Nanyang. Tapi selain biaya sekolahnya yang mencapai 2.600 yuan, atau sekitar 5,7 juta rupiah per tahun, sangat berat bagi keluarganya yang hanya bekerja sebagai petani biasa. Kedua orang tuanya juga masih harus membiayai adik Tame yang baru duduk di bangku sekolah dasar. Namun karena rasa sayangnya kepada Tame dan juga melihat bakat menyanyinya yang besar, akhirnya kedua orang tuanya memutuskan untuk berhemat dan mendaftarkan Tame ke sekolah tersebut untuk belajar opera. Setelah lulus ujian masuk dan diterima di sekolah, demi untuk meringankan beban keluarganya, Tame tidak pernah meminta biaya sekolah kepada orang tuanya. Dengan keahlian yang dimilikinya, dia mengikuti beberapa pertunjukan komersial jenis opera kecil di bar dan teater kecil, serta tempat hiburan lainnya untuk membayar biaya sekolah dan biaya hidup selama bersekolah di sana. Meskipun untuk melakukan itu, dia harus bekerja ekstra keras, membayar biaya perjalanan, dan menyiapkan kostumnya sendiri, dan bahkan sebagian dari penghasilannya juga akan dipotong oleh pihak agensi. Namun dikarenakan kesukaannya pada opera, sehingga dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Tidak peduli seberapa buruk dan rendah imbalan yang diterimanya, dia akan menerima kerjaan tersebut tanpa mengeluh. Selain itu, dia rela begadang semalaman hanya demi untuk mempelajari lagu dan tarian baru, serta memadukan pakaiannya untuk menghemat pembelian pakaian baru. 3 tahun berlalu dengan cepat. Setelah lulus dari sekolahnya, Tame menyewa sebuah kamar kontrakan bersama temannya seharga 200 yuan atau sekitar 440.000 rupiah per bulan di kota Nanyang. Di dalam kamar hanya terdapat sebuah ranjang susun dan lemari pakaian, sedangkan dapur dan kamar mandi berada di luar. Dengan kondisi yang buruk, kehidupan saat itu sangatlah sulit bagi Tame. Menjadi seorang aktor yang berperan sebagai wanita tidaklah mudah. Setiap mendapatkan pekerjaan, Tame terpaksa harus bangun pukul 3 pagi untuk berdandan dan ikut bersama rombongan dengan menggunakan 5 mobil menuju ke berbagai tempat untuk melakukan pertunjukan. Saat musim panas, mereka tetap harus berkumpul dan berpanas-panasan menaiki mobil tanpa AC menuju lokasi. Selama pertunjukan komersial di siang hari, harus berdiri di atas panggung di bawah terik matahari sepanjang hari. Namun semua kesulitan tersebut tidak menyurutkan keinginan Tame untuk menjadi seorang pemeran opera yang terkenal.
Selama ada pertunjukan opera, dia pasti akan pergi, baik itu di bar, di klub malam, di tempat pemandian, maupun di tempat hiburan malam. Dia tidak pernah melewatkannya. Dengan hasil kerja kerasnya, setiap bulan dia bisa menghasilkan 2.000 hingga 3.000 yuan, atau sekitar 4,4 juta hingga 6,6 juta rupiah. Walaupun sebenarnya pada saat itu, penghasilannya tidaklah besar, dia juga harus menyiapkan kostum sendiri, membeli alat makeup, dan biaya pribadi lainnya selama di perjalanan. Banyak yang menyerah terhadap keadaan ini dan mencari pekerjaan lainnya yang lebih stabil. Namun Tamei tetap bertahan karena ini adalah cita-citanya sejak kecil. Sesulit apapun, dia pasti akan bisa melewatinya. Di saat ada waktu luang, dia tidak lupa memperdalam keahliannya, memperbanyak pengetahuan tentang lagu dan tarian baru. Tidak lupa pula untuk menabung untuk membeli kostum baru yang sangat mahal harganya. Berkat keuletan dan kerajinannya, hanya dalam 3 tahun kemudian, pada tahun 2016, dengan keahlian yang semakin berkembang dalam penguasaan panggung, ditambah dengan keunikan dirinya dalam memerankan peran wanita, Tamei akhirnya mulai memiliki reputasi yang baik di kota Nanyang dan sekitarnya. Banyak orang yang mulai mengenalnya dan mau melihat pertunjukannya. Seiring dengan ketenarannya, semakin tinggi juga bayaran yang diterimanya. Kadang dia bisa mendapatkan hingga ribuan yuan di setiap pertunjukan yang dilakukannya. Namun karena tidak setiap hari dia bisa melakukan pertunjukan, sehingga total pendapatan Tamei sebenarnya tidaklah bisa dibilang sangat besar. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pendapatannya, Tamei memulai usaha mikro dengan menjual kosmetik di lingkaran pertemanan di WeChat. Maraknya platform video pendek seperti Kuaishou dan Douyin di tahun 2017 telah merubah nasib seorang Tamei. Dalam video pendek Douyin yang dibuatnya, dia sering terlihat memakai riasan wajah yang indah dengan kostum yang bagus dan penampilan yang elegan, cukup untuk menarik perhatian semua orang. Tapi ketika membuka mulut dan berbicara, dia memiliki suara pria yang kuat dan dalam dengan dialek Henan yang kental. 毁了你的江山，也毁了你。哎我的妈呀！卸妆姐妹，这大半夜花了3个小时，真的3个小时啊！这给我热的不说了，我能忍受，但是头是真疼啊！妈，卸掉，受不了了，实在受不了，花的像鬼似的一天。Ketika memakai rambut palsu, selendang, dan pakaian wanita, Tamei yang kurus dengan tinggi badan 1,7 meter benar-benar terlihat seperti seorang wanita tulen, namun dengan sikap dan temperamen yang bertolak belakang. Akibat perbedaan dan keanehan tersebut telah membuat Tamei semakin terkenal dan memiliki banyak penggemar. Hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun, pada tahun 2019, Tamei telah memiliki lebih dari 1 juta penggemar di kedua platform, WeChat dan Douyin. Dikarenakan sebelum membuat video pendek di Douyin, Tamei telah melakukan penjualan kosmetik di lingkaran pertemanan WeChat, sehingga dia memanfaatkan kesempatan dan potensi yang ada dengan mengikuti tren untuk berjualan secara live streaming di Douyin. Tamei mulai menjual produk kosmetik dan perawatan kulit merek usaha mikro tertentu. Para penggemar Tamei kebanyakan berasal dari pinggiran kota dan daerah pedesaan, sehingga dia menyasar para ibu-ibu setengah baya sebagai potensi pembeli yang paling banyak terhadap produk yang dijualnya. Tamei akan melakukan live streaming di jam yang sama, setiap hari sebanyak 2 kali, yakni pada sore dan malam hari, serta berlangsung selama 1-2 jam. Selain penjualan barang, juga ada pertunjukan menari, menyanyikan lagu opera, lagu pop, dan lagu lainnya. Apapun yang diminta oleh para penggemarnya, selama dia bisa, dia akan melakukannya dan bernyanyi untuk mereka. Dia juga memberikan tutorial cara melakukan perawatan kulit dan makeup yang benar. Seiring semakin meningkatnya popularitasnya, Tamei memanfaatkan situasi itu dengan mendirikan perusahaannya sendiri. Dia merekrut lebih dari 10 karyawan magang dan menyewa sebuah tempat
di daerah Taman Logistik Nanyang sebagai kantornya. Seorang anak laki-laki yang berasal dari sebuah desa terpencil, tidak memiliki kualifikasi pendidikan sama sekali dan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dalam waktu beberapa tahun saja, telah berubah menjadi seorang pria yang mapan. Meskipun jumlah penggemarnya tidaklah bisa dibilang sangat besar sekali, tapi berkat bakat dan pengalamannya selama berada di panggung, telah berhasil mempengaruhi live streamingnya dengan penampilan yang sangat baik, sehingga kedekatannya dengan para penggemarnya terjalin dengan sangat baik. Tame memiliki banyak sekali penggemar yang selalu setia kepadanya. 前面有一个漂亮的小姐姐，咱们去要一下她的联系方式。小姐姐，可以把你的联系方式给我吗？手机不在手里边呢吗？给一个吧，哪那么小气，快点给一个，快点！要联系方式干啥？我男的啊，啥用？烦死了，我死掉了。明白，男的呀。啊，我就是一个男扮女装，我平时就是一个男的啊，我也不是什么变性人，也不是什么改装车啊。舞台上我是一个小姑娘，舞台下边就是一个男的啊。本是男儿身，反串俏佳人，披个烂假发，到处去骗人，就是这么回事，就是这么简单。 Pada tahun 2020, penjualan produk kosmetiknya di live streaming mencapai angka 200.000 hingga 300.000 yuan atau sekitar 437 juta hingga 656 juta rupiah. Dengan 300.000 yuan, berarti dalam sehari, Tame bisa mengantongi keuntungan sekitar 108.000 yuan atau sekitar 236 juta rupiah. Dengan pendapatan yang begitu besar, di usianya yang ke-27, kehidupan Tame mengalami perubahan yang sangat mencengangkan. Tame membeli 3 unit properti senilai lebih dari 1 juta yuan atau sekitar 2,18 miliar rupiah di kota Nanyang. Dan setelah menghabiskan 400.000 yuan atau sekitar 875 juta rupiah untuk membeli sebuah mobil, dalam kurun waktu 2 tahun, dia kembali menggantinya dengan Porsche Panamera, sebuah mobil mewah buatan Jerman dengan harga 1,4 juta yuan atau sekitar 3,1 miliar rupiah. Video saat pengiriman mobil tersebut langsung diposting di internet oleh Tame. Tame juga menghabiskan banyak uang untuk mendandani dirinya. Dia melakukan operasi untuk menghilangkan kelopak mata gandanya dan juga memperbaiki bentuk hidungnya. Penampilan sehari-harinya juga berubah. Dia mulai mengenakan pakaian yang bermerek dengan harga mencapai puluhan ribu yuan dan membuat banyak kostum dan hiasan kepala yang nilainya mencapai puluhan ribu yuan. Menghabiskan 200.000 yuan atau sekitar 437 juta rupiah untuk membeli banyak mahkota. Dia dengan bangga memposting video dirinya sedang membeli perhiasan dan barang-barang mewah lainnya di media sosial. Selain membeli 2 set jepit rambut Tianche yang mahal, dia juga suka mengoleksi banyak batu giok. Salah satu yang sering dipakainya adalah 1 set gelang batu giok Kuan Im yang berharga 600.000 yuan atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Dia juga terlihat sering memakai cincin dan kalung giok di setiap penampilan live streamingnya yang semakin memperlihatkan statusnya sebagai orang kaya. Namun status dan kekayaan yang dimilikinya tidak membuat dirinya menjadi lupa diri. Dia sangat memperhatikan kebutuhan keluarganya yang berada di kampung halamannya. Dia menyiapkan sebuah rumah mewah di kota Nanyang untuk orang tuanya dan membayar semua biaya kuliah adiknya. Selain uang, dia juga mengirim banyak buah-buahan mahal dan produk perawatan ke kampung halamannya. Tame adalah orang yang baik dan hangat. Dia sangat peduli kepada semua karyawannya. Contoh kecilnya, meskipun dia sendiri adalah seorang vegetarian, tidak makan daging, namun dia tidak egois, dia tetap memesan makanan daging untuk para karyawannya. Setelah kaya, dia juga tidak pernah lupa untuk berkontribusi kepada masyarakat. Pada tahun 2020, dia mendonasikan 10.000 yuan atau sekitar 21,8 juta rupiah untuk membantu korban banjir di Provinsi Anhui. Dan di tahun 2021 menyumbangkan 20.000 yuan untuk pengendalian banjir dan bencana alam di kota Zhengzhou, Provinsi Henan. Menghadapi bencana besar, Tame berinisiatif menyumbangkan uang dan juga barang-barang kepada para korban.
Dia bahkan menyewa kendaraan untuk membawa perbekalan dan turun tangan secara langsung ke lokasi bencana. Selain sangat dermawan, Tame juga dikenal sangat baik pada orang-orang di sekitarnya. Setiap bertemu pengemis atau petugas kebersihan, dia akan memberikan mereka makanan. Pada tahun baru 2021, seorang penggemar wanita mengirim pesan kepada Tame, menceritakan segala kesulitan yang sedang dihadapinya dan berharap agar Tame bisa memberikan pertolongan kepadanya. Secara garis besar, wanita itu mengatakan bahwa dia adalah seorang janda yang sedang terlilit hutang 300.000 yuan atau sekitar 656 juta rupiah. Dan sekarang ayahnya sedang sakit. Dia mau membawanya ke rumah sakit, tapi di ponselnya hanya memiliki saldo 69 yuan atau sekitar 150.000 rupiah saja. Tame yang tidak mengenal orang tersebut, dia juga tidak tahu apakah semua ceritanya benar atau bohong. Namun setelah mendengar dan mengerti situasinya tanpa keraguan, dia langsung meminjamkan 5.000 yuan atau sekitar 11 juta rupiah kepada wanita tersebut disertai kata-kata simpati yang menghibur. Tame adalah seorang pekerja keras yang murah hati, tidak pernah berbuat jahat kepada orang lain, apalagi secara sengaja menyakiti hati orang lain. Namun dengan segala kebaikannya, ternyata masih ada saja yang mau menyakitinya. Popularitas Tame tidak terlepas dari karakternya yang berani dan terus terang. Saat sedang berada dalam kondisi keuangan yang buruk, tanpa keraguan, dia akan mempostingnya di media sosial, memberitahukan segala kesulitannya. Begitu juga sebaliknya, di saat sedang banyak uang, dia akan memamerkan segala keberhasilannya tanpa ditutup-tutupi sama sekali. Beberapa teman dekat menasehatinya agar tetap rendah diri, tidak perlu terlalu menyombongkan diri di dunia maya. Namun Tame sepertinya tidak terlalu peduli. Setelah Tame menjadi kaya dan terkenal, banyak sekali yang mendatanginya, termasuk teman-teman kelas, teman masa kecilnya, dan juga para kerabat. Semua berusaha bertemu dengannya hanya dengan satu tujuan, yaitu meminjam uang kepadanya. Saking murah hatinya, hanya dalam waktu 2 hingga 3 tahun, Tame telah meminjamkan jutaan yuan kepada teman dan para kerabatnya. Namun meminjam uang itu mudah, tapi sulit membayarnya kembali. Sangat sedikit sekali kenalannya yang bisa melunasinya. Oleh karena itu, setiap menjelang akhir tahun, Tame akan memposting pesan di WeChat Moments untuk meminta pembayaran. Dia menulis, tahun baru Imlek telah tiba, bagi yang meminjam uang dan belum melunasinya harus lebih sadar diri. Tidak perlu saya menyebutkan nama mereka satu persatu. Namun tetap saja, tidak banyak yang mau mengembalikan uang kepadanya. Sehingga karena kesal, dia menambahkan 4 kata di belakang nama WeChat-nya yang artinya, pinjam uang, blokir langsung. Sekalipun dia tidak lagi mau meminjamkan uang, namun masih banyak orang yang tidak mau melepaskan kesempatan untuk menjalin hubungan dan berusaha dekat dengannya. Setelah tahun 2021, dikabarkan lingkungan teman-teman di sekitarnya mulai tercampur. Mereka mulai sering pergi ke klub malam untuk menari dan bermain kartu. Tanpa disadari, hubungan pertemanan yang berantakan tersebut tidak diragukan lagi telah membawa banyak bahaya tersembunyi bagi seorang Tame. Tame mungkin tidak pernah membayangkan di saat dia dengan hangat menerima dan menjamu para teman dengan tangan terbuka. Ada banyak sekali pasang mata di dekatnya yang menatap kekayaannya yang melimpah dengan perasaan iri hati. Dikarenakan masih dalam tahap penyelidikan, sehingga polisi belum merilis banyak rincian tentang kasus ini. Namun menurut beberapa informasi yang diungkapkan polisi dan pihak media, salah satu dari ketiga tersangka bernama Ye Feng, berusia 41 tahun. Berasal dari keluarga miskin yang hanya mengandalkan tunjangan subsidi bagi penyandang cacat, di mana ibunya menderita hemiplegia lebih dari 10 tahun lamanya. Ye Feng tidak tamat sekolah menengah pertama dan sejak kecil melakukan pekerjaan serabutan dan bergaul dengan teman-teman yang tidak baik, sehingga di usia yang ke-20 bersama temannya, dia melakukan perampokan terhadap seorang supir taksi yang membuatnya ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara 7 hingga 8 tahun. Bahkan setelah keluar dari penjara, dia tidak pernah berubah dan semakin bertambah parah.
dia hidup bermalas-malasan, hobi berjudi, bermabuk-mabukan, dan suka ke tempat pelacuran. Tentang bagaimana dia bisa bertemu dengan Tame, pihak kepolisian belum memberikan rinciannya. Tapi satu yang pasti, setelah mengetahui akan kekayaan Tame, muncul ide untuk menculik dan memerasnya bersama dengan 2 orang lainnya. Rencana awal mereka adalah melakukan ancaman dan pemerasan ratusan ribu yuan kepada Tame, dan setelah itu membiarkannya pergi. Namun saat mengetahui di dalam kartu ATM Tame ditemukan adanya tabungan lebih dari 2 juta yuan atau sekitar 4,3 miliar rupiah, timbul keserakahan mereka. Semua uang yang ada di dalam rekening Tame akhirnya ditransfer ke rekening mereka. Bukan itu saja, setelah berdiskusi, mereka awalnya bahkan memiliki keinginan untuk menjual Tame ke negara Myanmar untuk mendapatkan keuntungan lainnya. Namun pada saat itu, negara Tiongkok dan Myanmar sedang gencar dalam pemberantasan kejahatan penipuan elektronik, sehingga mereka membatalkan niat tersebut dan memilih untuk membungkam Tame selamanya. Jadi setelah menghabisi Tame, jenazahnya disembunyikan di sebuah gudang ubi jalar terbengkalai yang berada di rumah kerabat Yifeng. Mereka mengira rencana kejahatannya tidak akan ketahuan sama sekali. Namun sayangnya, kurang dari 2 bulan kemudian, ketiganya berhasil ditangkap oleh polisi. Saat ini penyelidikan masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Masih belum diketahui hukuman apa yang akan diberikan kepada ketiga tersangka. Namun yang jelas, mereka pasti akan mendapatkan ganjaran yang setimpal atas segala perbuatannya. Kasus ini banyak membuat masyarakat merasa sedih dan kasihan kepada Tame, seorang pemuda pekerja keras yang berjuang sejak muda hingga berhasil mendapatkan kesuksesannya. Namun akhirnya malah mengalami nasib yang begitu tragis. Biasanya orang kaya tidak akan mau menunjukkan kekayaan mereka karena mereka menyadari kemakmuran seseorang akan mudah menimbulkan rasa iri dan dengki di hati orang lain. Semakin banyak kesuksesan yang dimiliki akan semakin menunjukkan ketidakmampuan dan kegagalan orang lain. Karena begitu mata orang itu berubah merah, maka hatinya juga akan mudah gelap. Demikianlah cerita tentang kehidupan seorang selebriti internet yang mengalami nasib buruk karena kesukaannya dalam memamerkan kekayaannya. Bagaimana pendapat teman-teman tentang perjuangan dan kehidupan seorang Luo Tame? Di luar sikapnya yang suka menunjukkan pencapaiannya, apa pendapat teman-teman tentang kehidupan sosialnya? Bagaimana menurut teman-teman JST tentang kisah ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jejelicious Stories. Bye-bye. Seorang bintang TikTok Tiongkok yang bernama Yen Ruimin yang dikabarkan telah menghilang lebih dari 10 hari lamanya, akhirnya ditemukan pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024, di dalam sebuah kolam yang berada di dalam hutan yang terletak sekitar 50 km di timur kota Bangkok. Selain menepis dugaan adanya keterlibatan sindikat kejahatan dalam kasus ini, polisi Bangkok juga menyatakan bahwa rumor tentang permintaan uang tebusan adalah tidak benar. Dari hasil rekaman CCTV yang dirilis polisi, diketahui bahwa kemungkinan besar tersangka utamanya adalah seorang pria berkebangsaan Tiongkok yang bernama Ma Ching-yen. Meskipun telah berhasil melarikan diri ke luar negeri, namun akhirnya berhasil tertangkap hanya sehari setelah menggadaikan sebuah jam tangan mewah palsu di Macau, negara Tiongkok. Ini adalah sebuah cerita tentang kepercayaan, pengkhianatan, dan keserakahan sebagai akibat dari kebiasaan flexing yang mungkin terlihat sedikit berlebihan. It's Jejelicious Story Time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya.
Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang terjadi di negara Thailand yang menimpa seorang gadis yang berasal dari Provinsi Jiangxi, negara Republik Rakyat Tiongkok. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai! Berasal dari Provinsi Jiangxi, Yan Ruimin adalah seorang selebriti internet yang terkenal di beberapa platform media sosial di negara Tiongkok seperti WeChat, Douyin, dan Xiaohongshu. Walaupun sudah berusia 38 tahun, namun Ruimin masih single dan terlihat sangat pandai dalam merawat diri. Dengan penampilannya yang cantik dan padat berisi, sekilas dia masih terlihat seperti gadis muda pada umumnya. Ruimin selalu membagikan kesehariannya di akun media sosial miliknya, di mana dia sangat menyukai olahraga dan melakukan perjalanan. Di dalam postingan yang dibagikannya, terlihat dia banyak mengikuti olahraga ski, golf, yoga, serta olahraga yang sedang berkembang dan disukai di negara Tiongkok saat ini, yaitu bermain frisbee. Selain memposting foto perjalanannya ke berbagai tempat, seperti kota Shenzhen di Provinsi Guangdong, Hong Kong, Macau, dan beberapa negara di Asia Tenggara, Ruimin juga sering pergi ke hotel kelas atas, resort, dan restoran mewah untuk menikmati makanan mahal bersama teman-temannya, menghadiri berbagai acara dan festival di bar, serta tempat hiburan lainnya yang sering dihadiri berbagai artis terkenal. Dari berbagai foto dan video yang dipublikasikannya secara online, semuanya memberi kesan bahwa Ruimin adalah seorang wanita cantik yang kaya raya. Pada tanggal 8 Mei 2017, Ruimin membuka sebuah studio yoga di distrik Sipei, kota Qingdao, Provinsi Shantung, yang diberi nama Pusat Kebugaran Ruimin, Distrik Sipei. Namun setelah berjalan selama 2 tahun, studio yoganya ditutup pada tanggal 9 Mei 2019. Pada bulan September 2020, dia banyak memposting video tentang pelatihan catering, sehingga Ruimin diduga mulai menjalankan bisnis restoran. Di dalam postingannya pada tanggal 21 Februari 2023, terlihat Ruimin sibuk membantu menjual makanan di sebuah restoran yang bernama Lu Huolang. Namun setelah diselidiki, ternyata pemilik restoran tersebut adalah seorang pria yang bernama Chong Yin-jie yang sepertinya memiliki hubungan khusus dengan Ruimin. Di sisi lain, tidak banyak informasi yang diketahui tentang tersangka Ma Ching-yen yang lahir di Provinsi Anhui pada tanggal 20 November 1990 dan kini berusia hampir 34 tahun tersebut. Terdapat rumor yang menyebutkan bahwa dia dan Ruimin memiliki hobi yang sama, yaitu bermain golf dan ski, serta sering melakukan perjalanan ke Macau, Hong Kong, Malaysia, dan berbagai tempat lainnya. Ching-yen juga sangat suka membagikan foto-foto dirinya di media sosial, mengenakan jas dan jam tangan mewah, serta mengemudikan mobil Mercedes-Benz, selalu berpenampilan layaknya pria kelas atas yang kaya raya. Mengenai bagaimana mereka berdua bisa bertemu, masih belum diketahui kepastiannya. Namun berdasarkan bukti adanya interaksi di kolom komentar di salah satu video Ruimin di tanggal 14 Mei 2024, diketahui bahwa Ching-yen saat itu berusaha mendapatkan perhatian dari Ruimin. Kemungkinan itulah awal pertama kali mereka berkenalan. Menurut keterangan yang diberikan polisi Thailand, diketahui bahwa Ruimin berangkat dari negara Malaysia dan tiba di negara Thailand pada tanggal 26 Juni 2024. Ruimin dikabarkan telah berkunjung ke Thailand sebanyak 6 kali sebelumnya. Setelah selesai makan siang di distrik Ratchathani yang berada di pusat kota Bangkok, dia kemudian menginap di sebuah hotel di daerah Pathum Wan. Kemudian pada tanggal 28 Juni 2024 pagi, Ruimin memposting sebuah video di akun media sosialnya di mana dia sedang bersenang-senang di sebuah bar yang berada di distrik Watana. Pada tanggal 28 dan 29 Juni 2024, dia pergi ke kota Pattaya di Provinsi Chonburi bersama teman-temannya. Setelah kunjungan singkat selama 2 hari, pada tanggal 30 Juni 2024, dia menginap di salah satu rumah temannya yang berada di Praram 9 di kota Bangkok. Keesokan harinya, pada tanggal 1 Juli 2024, pukul 16:20 sore, Ruimin memesan taksi online Grab
meninggalkan rumah temannya dan setelah melakukan perjalanan lebih dari 40 menit. Akhirnya pada pukul 17:07, Ruimin turun di pinggir jalan Sukhumvit-Soi 12. Setelah menunggu sekitar 19 menit, pada pukul 17:26, terlihat Ruimin masuk ke dalam sebuah mobil pribadi merek Honda yang berwarna putih yang dikemudikan oleh Ma Ching-yen. Ma Ching-yen berangkat dari negara Singapura dan tiba di negara Thailand pada tanggal 30 Juni 2024 pagi dan menginap di sebuah hotel di Silom, Bangkok. Ching-yen adalah turis tetap Thailand yang telah berkunjung ke sana sebanyak 10 kali sebelumnya. Di malam itu juga, dia menyewa sebuah mobil berwarna putih dan keesokan harinya, pada tanggal 1 Juli 2024, sekitar pukul 10 pagi, dia terlihat check out dari hotel. Setelah menjemput Ruimin, keduanya kembali muncul di pasar terdekat pada pukul 18:05. Terlihat keduanya turun dari mobil dan berjalan menuju ke dalam pasar untuk membeli durian dan makanan lainnya. Pada pukul 18:36, terlihat mobil putih tersebut melaju ke arah jalan Sukhumvit-Soi 16 dan masuk ke sebuah hotel. Setelah selesai check-in, pada pukul 19:43, terlihat keduanya berjalan sambil bergandengan tangan, layaknya sepasang kekasih. Keesokan harinya, pada tanggal 2 Juli 2024, sekitar pukul 19 malam, terlihat Ching-yen mengendarai Honda mobil putihnya meninggalkan hotel tempat mereka menginap, menuju ke arah provinsi Cha Cheng Sou di timur Thailand. Dan mulai pukul 1:52 dini hari di tanggal 3 Juli 2024, mobil putih yang dikemudikannya terlihat berhenti di beberapa tempat dan berkeliaran di sekitar kuil Wat Soton Wararam. Pada pukul 3:45, setelah berhenti di pinggir jalan dekat semak belukar, terlihat Ching-yen berjalan bolak-balik dari mobil menuju ke semak-semak sambil menyeret sesuatu. Pada pukul 4:56, setelah lebih dari sejam lamanya, dia terlihat seperti sedang membakar sesuatu di sana. Berdasarkan keterangan polisi, terakhir kali sinyal ponsel Ruimin muncul adalah pada pukul 4:58 di dekat taman di dekat kuil Wat Soton Wararam. Pada pukul 6 pagi, terlihat mobil yang dikemudikan Ching-yen meninggalkan lokasi tersebut. Berdasarkan kamera pengawas hotel, pada pukul 7:27, Ching-yen terlihat melakukan check-in di Hotel Srinakarin yang berada di kota Bangkok. Tapi anehnya, tidak berapa lama kemudian, di siang harinya, dia terlihat sedang melakukan check-out dengan sedikit terburu-buru. Selain itu, Ching-yen terlihat sedang berbicara dengan seorang pria yang merupakan staf dari perusahaan rental mobil. Ternyata saat itu, dia melakukan prosedur pengembalian mobil yang disewanya kepada pria tersebut. Setelah urusannya selesai, dia segera berangkat ke Bandara Suvarnabhumi Bangkok dan sendirian menaiki pesawat Cathay Pacific dengan nomor penerbangan CX654 pada pukul 13:46 meninggalkan Thailand menuju Hong Kong. Namun tidak ada catatan tentang keberangkatan Ruimin juga pada hari itu. Menurut keterangan dari teman Ruimin yang bernama Chai Po-sien, kontak terakhir dengan Ruimin adalah pada tanggal 30 Juni 2024, di mana saat itu dia mengatakan akan pergi ke Pulau Phuket pada tanggal 2 Juli 2024. Namun faktanya, hingga tanggal 1 Juli 2024 malam, teman-temannya tidak dapat menghubungi Ruimin lagi. Ponselnya masih aktif, tapi Ruimin tidak membalas pesan WeChat dari mereka. Karena mengkhawatirkan keselamatannya, mereka akhirnya memilih untuk melapor ke kantor polisi untuk meminta bantuan. Selama periode tersebut, keluarga Ruimin dikabarkan telah mendapatkan pemerasan melalui telepon dari orang yang tidak dikenal yang menuntut uang tebusan sebesar 1 juta yuan atau sekitar 2,2 miliar rupiah. Namun mengenai upaya pemerasan ini, kepolisian Bangkok mengatakan bahwa setelah berkomunikasi dengan keluarga Ruimin,
Mereka menemukan bahwa itu hanyalah kesalahpahaman saja, di mana teman-teman Ruimin menduga Ruimin telah diculik oleh orang, sehingga keluarganya disarankan untuk menyiapkan uang tebusan sebesar 1 juta yuan. Pada pagi hari, tanggal 4 Juli 2024, akun WeChat Ruimin tiba-tiba melakukan pembayaran di pusat perbelanjaan Carrefour di Macau, negara Tiongkok. Keesokan paginya, kembali terjadi pembayaran makanan pangsit dan durian di dekat Hotel Venetian di Macau. Dan pada tanggal 6 Juli 2024, kembali terjadi 2 kali pembayaran, yaitu pada pukul 17:04, sebesar 1.043 yuan atau sekitar 2,3 juta rupiah. Dan pada pukul 18:40 malam, kembali terjadi pembayaran di Carrefour Macau. Pada tanggal 12 Juli 2024, berdasarkan riwayat perjalanan dari GPS mobil yang disewa Qingyan di Provinsi Chachoengsao, akhirnya polisi berhasil menemukan sebuah koper wanita berwarna merah muda yang sudah terbakar di dekat rumput yang berada di pinggir jalan. Keesokan harinya, pada tanggal 13 Juli 2024 siang, di dalam konferensi pers yang dilakukan oleh polisi Thailand, disebutkan bahwa setelah menurunkan 50 petugas polisi untuk melakukan pencarian di 7 tempat terpisah, akhirnya di dekat sebuah kolam ikan yang tertutup pepohonan di sebuah desa di kawasan kota Bang Pra, Provinsi Chachoengsao, polisi berhasil menemukan sisa-sisa potongan kaki manusia yang diduga kemungkinan besar merupakan bagian tubuh dari Ruimin. Untuk memastikan identitas korban, pihak kepolisian kemudian menghubungi keluarga Ruimin agar bisa segera ke negara Thailand untuk dilakukan pencocokan DNA. Di saat yang sama, polisi berhasil menemukan sejumlah noda darah di kasur dan bantal di hotel tempat keduanya menginap yang berada di Jalan Sukhumvit Soi 16. Dari hasil penyelidikan terhadap mobil yang disewa Qingyan, juga ditemukan adanya upaya untuk membersihkan sejumlah darah korban yang berada di dalam bagasi mobil tersebut. Sementara di dalam hotel yang disewanya pada tanggal 3 Juli 2024 pagi sebelum berangkat ke Hong Kong, ditemukan adanya DNA milik korban di dalam toilet kamar hotel yang ditempatinya. Polisi menduga Qingyan berusaha membersihkan pakaiannya yang terkena darah agar tidak menimbulkan kecurigaan saat berada di bandara. Polisi meyakini bahwa ini adalah kasus pembunuhan yang disengaja dan telah direncanakan sejak awal oleh Qingyan. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa saat pertama kali hendak menyewa mobil, Qingyan mengajukan pertanyaan, apakah di dalam mobil terpasang kamera dashboard. Pihak rental mobil memberitahukan kepadanya bahwa semua mobil mereka tentu saja memiliki kamera dashboard. Namun anehnya, saat polisi menggeledah mobil tersebut, mereka sama sekali tidak menemukan adanya rekaman kamera, di mana itu berarti setelah menyewa mobil, Qingyan telah sengaja mematikan kamera dan menghidupkannya kembali sesaat sebelum dikembalikan. Pihak kepolisian menambahkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2014, berdasarkan catatan GPS perusahaan rental mobil, diketahui bahwa ketika berada di Provinsi Chachoengsao, mobil yang dikemudikan Qingyan telah berhenti di 12 lokasi yang berbeda, sepertinya sedang mencari tempat terbaik untuk membuang jenazah korban. Qingyan juga terlihat sangat mengenal daerah tersebut, dan kebanyakan lokasi yang didatanginya sangat terpencil dan sulit terpantau kamera pengawas dengan jelas. Setelah mengumpulkan semua barang bukti yang ada, Pengadilan Kriminal Bangkok Selatan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Ma Qingyan atas kasus pembunuhan berencana. Penyidik berkoordinasi dengan Divisi Luar Negeri Polisi Kerajaan Thailand untuk mengeluarkan surat perintah internasional sesuai dengan hukum yang berlaku dan mengirimkan laporan ke Kedutaan Besar Tiongkok untuk memberitahu tentang situasi dan keseluruhan masalah yang terjadi. Sementara itu, menurut Macau Daily News, setelah tiba di Hong Kong pada tanggal 3 Juli 2024, Qingyan memasuki Macau dengan paspor Tiongkok di hari yang sama. Kemudian pada sekitar pukul 11 siang di tanggal 11 Juli 2024, polisi Macau menerima laporan dari sebuah tempat pegadaian yang berada di Macau. Di dalam laporan tersebut disebutkan bahwa sehari sebelumnya, pada tanggal 10 Juli 2024, seorang pria telah menggunakan nama palsu untuk menipu pegadaian
dengan cara menggadaikan sebuah jam tangan palsu seharga 50.000 Hong Kong dolar atau sekitar 10 juta rupiah. Setelah mendapatkan uang tersebut, Ching Yen diketahui pergi ke kasino di daerah Cotai untuk berjudi. Pada tanggal 12 Juli 2024, petugas polisi yang berada di dermaga Taipa menangkap Ching Yen yang hendak meninggalkan Makau menuju Hong Kong dengan menggunakan kapal feri, dan berhasil menyita 1.500 Hong Kong dolar atau sekitar 3,1 juta rupiah darinya. Di saat yang sama, polisi Makau menerima pemberitahuan dari polisi Tiongkok tentang seorang tersangka kasus pembunuhan yang terjadi di negara Thailand yang kemungkinan besar telah melarikan diri dan bersembunyi ke Makau. Setelah membandingkannya dengan identitas Ching Yen, polisi Makau akhirnya mengkonfirmasi bahwa itu adalah pria yang sedang dicari atas kasus yang baru-baru ini terjadi di Thailand tersebut. Pada tanggal 15 Juli 2024 pagi, polisi Makau bekerja sama dengan Departemen Imigrasi dan menyerahkan Ching Yen ke polisi negara Tiongkok untuk dilakukan penyelidikan lanjutan. Pada tanggal 18 Juli 2024, kantor kepolisian distrik Bang Rak di kota Bangkok mengumumkan bahwa setelah dilakukan tes DNA dengan keluarga Rui Min yang datang ke negara Thailand, dipastikan bahwa jenazah yang ditemukan di provinsi Chai Chong Sau tersebut cocok dengan DNA Yen Rui Min. Dikarenakan korban dan tersangka telah mendatangi negara Thailand selama berkali-kali di masa lalu, polisi menduga bahwa keduanya sudah saling kenal sejak lama. Namun anggota keluarga Rui Min mengatakan bahwa mereka belum pernah mendengar maupun melihat tersangka, tidak mengetahui akan hubungan mereka berdua, dan bahkan belum pernah mendengar tersangka pernah disebutkan oleh teman-teman Rui Min. Keluarga Rui Min telah membuat laporan di negara Tiongkok dan berharap agar kasus ini dapat diadili di sana, karena mereka yakin jika terbukti bersalah, hukuman yang lebih berat pasti akan diberikan oleh pengadilan di negara Tiongkok. Namun masalah ini menjadi kewenangan kepolisian kerajaan Thailand dan kedutaan besar Tiongkok untuk mencari solusi bersama. Adapun apakah tersangka akan diekstradisi ke negara Thailand masih harus dilihat apakah kedua negara memiliki perjanjian ekstradisi atau tidak. Namun andai pun tidak ada, ekstradisi masih dapat dilakukan atas dasar hubungan baik antara kedua negara. Setelah kasus ini terungkap dan mendapatkan perhatian luas dari media, banyak netizen Tiongkok yang prihatin dengan kejadian tersebut dan berusaha mencari tahu hubungan di antara keduanya. Berbagai pendapat dan diskusi muncul di media sosial. Ada yang mengira mungkin keduanya memiliki hubungan emosional yang buruk. Yang lain menganggap telah terjadi perselisihan masalah keuangan. Namun ada juga yang menduga bahwa semua itu terjadi sebagai akibat dari kebohongan yang telah mereka berdua lakukan. Berbagai rumor tentang keduanya pun beredar di internet. Meskipun Rui Min terlihat selalu menjalani gaya hidup sebagai seorang wanita yang kaya raya, namun mereka mencurigai dan meragukan keaslian identitasnya. Di dalam salah satu postingannya di platform Xiao Hongsu, dia memegang selembar kartu Lion yang merupakan keanggotaan tingkat tinggi di kasino MGM Macau. Di dalam postingannya dituliskan bahwa kartu yang konon terbuat dari emas murni tersebut memiliki saldo 1,2 miliar yuan atau sekitar 2,6 triliun rupiah. Di dalam postingan lain disebutkan bahwa dia memiliki berbagai mobil mewah, jet pribadi, berbagai apartemen mewah, dan 2 perusahaan atas namanya. Terdapat berita yang mengatakan bahwa dia membantu kasino di Macau untuk menemukan para penjudi. Namun semua keaslian berita tersebut diragukan kebenarannya. Sementara Ma Ching-yen dikabarkan adalah seorang pecandu judi yang sering pergi ke Macau dan negara Malaysia untuk melakukan perjudian di sana. Dia sering memposting di WeChat Moments memamerkan mobil sport Porsche, sejumlah jam tangan Rolex, dan bahkan ada helikopter pribadi dan berbagai barang mewah lainnya. Tapi ternyata mobil sport yang dipamerkannya itu kabarnya adalah mobil sewaan, sedangkan jam tangan Rolex dan helikopter semuanya adalah palsu belaka. Dia bahkan konon memiliki banyak hutang pada rentenir sehingga sangat membutuhkan sejumlah uang untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Terdapat dugaan saat itu mungkin Qingyan menggunakan platform sosial media miliknya untuk berkenalan dan mendekati Ruimin untuk menipu hartanya. Ruimin yang berpikir telah menemukan seorang pria kaya tidak pernah menyangka bahwa semua yang dimiliki Qingyan hanyalah ilusi semata. Berdasarkan catatan obrolan pada tanggal 1 Juli 2024, sebelum Ruimin menghilang, diketahui sepertinya dia sedang mengalami perselisihan keuangan dengan seorang pria yang baru dikenalnya beberapa hari yang lalu, yang diduga itu adalah Qingyan, di mana hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan anggota keluarga Ruimin sebelumnya, yang menyebutkan tidak mengenal tersangka sama sekali. Dikarenakan kasus ini masih dalam tahap penyidikan, sehingga motif pelaku masih belum diketahui, masih harus menunggu kabar terbaru dari pihak kepolisian. Jangan mudah percaya begitu saja dengan apa yang kita lihat, tapi percayalah dengan apa yang kita rasa, karena di balik setiap keindahan yang kita lihat, pasti ada sisi lain yang ditutupi. Kita tidak selalu tahu siapa yang harus dipercaya, karena itu lebih baik bermain aman daripada mempercayai seseorang yang tidak pantas mendapatkannya. Kita bisa saja terbuka pada orang yang kita jumpai, namun sebaiknya simpanlah hal-hal yang bersifat pribadi untuk diri sendiri. Ingatlah bahwa iblis tahu bagaimana menyamarkan dirinya, jadi berhati-hatilah dengan siapa yang kita percayai. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Apa kira-kira motif utamanya sehingga sampai begitu tega memperlakukan Ruimin sekeji itu? Jika teman-teman ada tambahan informasi terbaru dari kasus ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jellycious Stories. Bye bye. 我跟他撒娇撒了好久，我说你对你女朋友这么好，我说你对姐姐也好一点呗。然后他就是送我最后的礼物，我还没有开始用，他就。 Sebuah berita yang sempat viral di berbagai platform media sosial sejak kemunculannya di awal bulan Mei 2024 tentang akhir hidup dari seorang penjoki game akhirnya terungkap sudah kebenarannya. Insiden Pangmao atau di luar negara asalnya lebih dikenal dengan sebutan Fat Cat yang telah membuat heboh dan menjadi perbincangan hangat selama hampir 3 minggu lamanya akhirnya mendekati babak akhirnya. Ternyata semua itu hanyalah rekayasa dari kakak Pangmao yang tidak setuju dengan hasil perjanjian yang dilakukan orang tuanya dengan Tanju. Dia menuduh Tanju telah menghabiskan uang adiknya sejumlah 1,1 miliar rupiah selama mereka berpacaran, sehingga dia ingin pacar adiknya itu mendapatkan balasan atas perbuatannya. Inilah cerita tentang Pangmao atau yang lebih dikenal dengan sebutan Fat Cat yang banyak mendapatkan simpati dan perhatian dari netizen di dunia maya. It's Jellycious Story Time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari kota Chongqing, negara Republik Rakyat Tiongkok. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai. Lahir di Kabupaten Ningbo, Kota Zhengzhou, Provinsi Hunan, pada tanggal 18 Mei 2003, Liu Jie adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Setelah kedua orang tuanya bercerai, dia tinggal dengan ibu dan kedua saudara perempuannya sejak masih kecil. Liu Jie yang pada dasarnya memang tidak suka belajar dan menghabiskan waktunya hanya untuk bermain game online, akhirnya memutuskan untuk berhenti sekolah setelah tamat SMP. Game Wangzhe Rongyao atau yang lebih dikenal dengan sebutan Honor of Kings yang dirilis pada tahun 2015 telah banyak menarik perhatian para pemain game online, termasuk juga Liu Jie.
Karena bakat bermain game yang dimilikinya, membuat Liu Jie dengan cepat, mudah beradaptasi, dan sangat mahir dalam memainkan game tersebut. Dia menyukai karakter Meng Qi dalam game Honor of Kings yang berpenampilan lucu dan gemoy, sehingga dia menggunakan nama samaran Pang Mao atau yang lebih dikenal dengan sebutan Fat Cat. Dikabarkan karena keahliannya dalam memainkan karakter Meng Qi telah membuatnya beberapa kali berhasil menjadi top global karakter tersebut di negara Tiongkok. Liu Jie memanfaatkan bakat dan keahliannya tersebut untuk mendapatkan penghasilan dengan menjadi seorang penjoki game. Jadi para pelanggannya membayar Liu Jie sejumlah uang sesuai tarif yang dimintanya dan kemudian memberikan akun mereka untuk dimainkan oleh Liu Jie agar akun tersebut bisa mencapai tingkat tertentu di dalam game. Pada tanggal 11 November 2021, Liu Jie bertemu dengan seorang gadis dari Kabupaten Sichu, kota Chongqing bernama Tan Chu yang lahir pada tahun 1997. Berusia 6 tahun lebih tua darinya yang dikenalnya di game Honor of Kings. Sebulan setelah pertemuan mereka secara online, pada tanggal 24 Desember 2021, Tan Chu dan Liu Jie akhirnya resmi berpacaran. Walaupun selama periode ini hubungan mereka tidak berjalan mulus, sering putus sambung, namun pada bulan Maret 2022, dengan ditemani oleh adik perempuan Liu Jie dan pacarnya, mereka berdua akhirnya bertemu secara langsung di kota Changsha, ibu kota provinsi Hunan. Pada awal Februari 2023, Tan Chu meminta Liu Jie untuk tinggal di kota Chongqing dengan alasan bahwa dia tidak terbiasa dengan hubungan jarak jauh. Keduanya pun akhirnya berdiskusi dan memutuskan untuk tinggal bersama pada bulan Oktober di tahun yang sama. Singkat kata, 8 bulan kemudian, pada bulan Oktober 2023, Liu Jie akhirnya pindah dari Kabupaten Dingwu, kota Chenzhou, ke kota Chongqing, menyewa sebuah rumah di dekat rumah Tan Chu. Selama berada di Chongqing, mereka sering bertemu dan menghabiskan waktu bersama, dan bahkan pada bulan November 2023, Tan Chu mengumumkan hubungannya dengan Liu Jie di WeChat Moments. Tidak berapa lama tinggal di sana, pada bulan Desember 2023, keduanya memutuskan untuk membuka sebuah toko bunga, di mana Liu Jie menginvestasikan 70.000 yuan atau sekitar 155 juta rupiah, dan Tan Chu yang bertanggung jawab atas kegiatan operasionalnya. 3 hari menjelang perayaan Tahun Baru Imlek, pada tanggal 7 Februari 2023, Tan Chu memperkenalkan Liu Jie sebagai pacarnya kepada orang tua, kerabat, dan teman-temannya. Terjadi pertengkaran di antara mereka berdua pada tanggal 3 dan 4 April 2024, dan keesokan harinya, pada tanggal 5 April 2024, Tan Chu mengirim pesan kepada Liu Jie, meminta waktu untuk mereka berdua agar bisa saling introspeksi diri dan sementara menjalani kehidupan masing-masing terlebih dahulu. Pada tanggal 10 April 2024, Liu Jie mengirim pesan WeChat kepada Tan Chu dengan mengatakan bahwa dia akan mentransfer uang ke rekening Alipay-nya Tan Chu. Tapi Tan Chu menolaknya dengan mengatakan bahwa Liu Jie tidak mendapatkan banyak uang dalam pekerjaan joki game yang dilakukannya. Karena itu dia harus menyimpan uang untuk dirinya sendiri dan membuat rencana untuk masa depannya, tidak perlu memberikan kepadanya. Namun walaupun Tan Chu bersikeras menolak kiriman uang dari Liu Jie, tapi pada malam harinya, Liu Jie mentransfer 66.666,66 yuan atau sekitar 147 juta rupiah kepada Tan Chu melalui Alipay dengan mencantumkan keterangan di bukti transfer dengan tulisan hadiah sukarela. Dia kemudian mengirim pesan WeChat kepada Tan Chu dengan mengatakan bahwa dia tidak akan ikut campur lagi dengan urusan toko bunga mereka dan meminta agar Tan Chu yang mengurusnya sendiri. Setelah itu Liu Jie malah memblokir akun Alipay-nya Tan Chu agar Tan Chu tidak bisa mengirim balik uang tersebut kepadanya. Keesokan harinya, pada dini hari tanggal 11 April 2024, Liu Jie mengirim pesan terakhir kepada Tan Chu dengan mengatakan bahwa hubungan mereka sudah berakhir. Kemudian setibanya di atas jembatan Sungai Yangtze Chongqing, dia berdiri di pinggir jembatan dan pada pukul 4:43 pagi, dia menurunkan dirinya ke bawah.
2 hari kemudian, pada tanggal 13 April 2024, dengan koordinasi dan perantara pihak kepolisian, Tan Chu berkomunikasi dengan keluarga Liu Jie yang diwakili oleh ayah Liu Jie melalui aplikasi WeChat. Dari hasil pertemuan tersebut, terjadi kesepakatan di mana Tan Chu akan mengembalikan uang sebesar 136.000 yuan atau sekitar 302 juta rupiah kepada keluarga Liu Jie. Ayah Liu Jie mengatakan bahwa selama putranya menjalin hubungan dengan Tan Chu, mereka tidak memiliki masalah dalam mengatur keuangan. Dia juga berjanji tidak akan mempermasalahkan biaya yang mereka habiskan bersama selama masa pacaran. Hanya saja uang yang diinvestasikan oleh Liu Jie untuk toko bunga sebesar 70.000 yuan atau sekitar 155 juta rupiah. Dan transferan terakhir dari Liu Jie sebesar 66.666,66 yuan atau sekitar 147 juta rupiah harus dikembalikan. Namun setelah kesepakatan terjadi, kakak kandung Liu Jie yang bernama Liu Jialing tidak setuju dengan semua perjanjian yang dibuat antara ayahnya dengan Tan Chu. Dia percaya bahwa adiknya menghasilkan 20.000 hingga 30.000 yuan atau sekitar 44 hingga 66 juta rupiah setiap bulan dari hasil bermain game dan menghabiskan semuanya untuk diberikan kepada Tan Chu. Dia berjanji akan membuat Tan Chu menderita dan membayar harga atas semua perbuatannya, sehingga dia mengajak adik perempuannya untuk berdiskusi dan menyusun rencana agar Tan Chu mendapatkan bulian dan sanksi sosial di internet. Mereka berdua kemudian menghubungi banyak kenalan dan kerabatnya untuk membantu mereka dalam menyusun dan mengarang cerita dan mendiskusikan bagaimana cara agar bisa mendapatkan simpati dari netizen. Setelah mendapatkan banyak masukan dan ide, mereka akhirnya sepakat bahwa saat melakukan foto selfie dan live streaming, Jialing harus terlihat lelah, sedih, dan kusam, mengenakan pakaian santai dan tidak perlu menggunakan riasan dan berdandan. Sebelum live streaming, Jialing harus menghafal semua yang mau diucapkan terlebih dahulu dan jangan sering melihat catatan percakapan agar tidak ketahuan. Dia harus bisa menunjukkan bahwa Tan Chu adalah seorang wanita perayu dan pembohong. Dia juga harus mengumpulkan dan menyusun semua bukti transfer dari Liu Jie, mengedit percakapan antara adiknya tersebut dengan Tan Chu, sehingga seolah-olah semua kesalahan ada di pihak Tan Chu. 同时，他还与其妹妹商定，截取的聊天记录要显示谭某是捞女，谭某是骗子，多次在网上发布谭某与胖猫之间的聊天记录，以及转账记录这些个人隐私信息。 Sementara itu, setelah melakukan pencarian selama 12 hari, akhirnya pada tanggal 23 April 2024, polisi berhasil menemukan sesosok jenazah berjenis kelamin laki-laki di perairan Sungai Yangtze di distrik Changsou, kota Chongqing. Berdasarkan bukti fisik dan identifikasi oleh keluarga korban, akhirnya dipastikan bahwa jenazah tersebut adalah benar Liu Jie. 9 hari setelah penemuan jenazah Liu Jie, pada tanggal 2 Mei 2024, Jialing melakukan live streaming di akun Douyin-nya yang diberi nama Keke Sui Bu Zhao. Di dalam live streaming tersebut, dengan berlinang air mata, Jialing menceritakan semua kronologi kejadian dari awal adiknya bertemu dengan Tan Chu hingga kematiannya. Selain mengeluarkan semua bukti screenshot percakapan pribadi antara adiknya dengan Tan Chu, yang semuanya rata-rata berisi tentang permintaan uang yang dilakukan oleh Tan Chu kepada Liu Jie dengan berbagai alasan. Dia juga berulang kali membeberkan alamat Tan Chu, akun Douyin-nya, serta berbagai informasi lainnya. 同时，他们还采取另外注册账号在评论区引导，同时也要显示胖猫被 PUA 成为提款机，邀约亲友在评论区跟评的这种方式继续曝光 谭某的这个地址信息、网络账号等信息。 Jialing mengatakan bahwa selama 2 tahun berpacaran, adiknya telah mentransfer sejumlah 510.000 yuan atau sekitar 1,1 miliar rupiah kepada Tan Chu. Berikut ini adalah isi percakapan yang disusun dan direkayasa sedemikian rupa untuk menarik simpati dari masyarakat yang beredar di internet. Pada tanggal 19 November 2021,
Liu Jie berkenalan dengan seorang gadis dari kota Chongqing yang bernama Tan Chu yang berusia 6 tahun lebih tua darinya di game Honor of Kings yang dimainkan oleh Liu Jie. Pada sekitar bulan Maret 2022, mereka berdua akhirnya melakukan obrolan di aplikasi WeChat, di mana saat itu, setelah Tan Chu mengetahui tentang penghasilan Liu Jie dari hasil joki game yang dilakukannya, dia mulai menggoda dan merayu Liu Jie dengan berbagai cara. Pada tanggal 3 Maret 2022, pukul 17:48 sore, Tan Chu kembali mengirim pesan kepada Liu Jie. Setelah selesai dibantu oleh Liu Jie, pada pukul 19:52, Tan Chu kembali mengirim pesan kepada Liu Jie. Pada pukul 23:52 malam, Tan Chu kembali mengirim pesan kepada Liu Jie dan meminta agar memperbolehkannya untuk menelpon Liu Jie karena dia baru saja mendengar ada suara di depan pintu rumahnya yang membuatnya ketakutan. Terlihat di screenshot percakapan, Tan Chu melakukan panggilan telepon selama 1 jam 34 menit kepada Liu Jie. Keesokan harinya, pada tanggal 4 Maret 2022, pukul 9:52 pagi, terlihat Tan Chu mulai tambah berani untuk merayu Liu Jie. Pada tanggal 5 Maret 2022, pukul 8:52, Liu Jie menerima pesan yang berisi curhatan Tan Chu yang merasa sedih karena semua teman-temannya sudah punya pacar, tinggal dia sendiri yang masih single. Namun hanya 2 hari setelah berpacaran, pada tanggal 7 Maret 2022, Tan Chu mulai menunjukkan sifat aslinya. Dengan sedikit rayuan, dia mulai meminta uang kepada Liu Jie. Dia bahkan memanggilnya dengan sebutan Laokong atau suami. Liu Jie langsung mentransfer 10.000 yuan kepada Tan Chu. Mungkin karena berpikir bahwa Liu Jie mudah memberikan uang begitu saja kepadanya. Sejak saat itu, dia mulai berani meminta uang secara terang-terangan. Setiap hari ulang tahun, hari libur, hari Valentine, hari istimewa lainnya, seperti hari peringatan saat mereka pertama kali bertemu dan lain-lainnya, Liu Jie selalu mentransferkan sejumlah uang kepadanya. Dengan kata-kata manja, mengirimkan foto, suara, emotikon, semua bertujuan agar Liu Jie mau memberikan uang kepadanya melalui aplikasi WeChat dan Alipay. Selain uang dan barang-barang berharga seperti ponsel, pakaian, tas, dan sebagainya, Tan Chu juga meminta uang kepada Liu Jie dengan berbagai alasan yang dibuat-buat. Seperti mau keluar jalan-jalan dengan teman, mau melakukan vaksinasi, tapi nggak ada uang, mau bayar angsuran dan hipotek rumah. Bahkan saat uang sakunya habis, dia memintanya kepada Liu Jie. Anehnya Liu Jie selalu memenuhi dan mengabulkan semua permintaannya tanpa keraguan dan tidak banyak bertanya. Padahal jumlah uang yang diberikan kepada Tan Chu sangatlah besar. Pada tanggal 10 Mei 2023, setelah berpacaran hampir 1,5 tahun, Tan Chu mengatakan kepada Liu Jie bahwa dia tidak mau menjalani hubungan jarak jauh begitu dan meminta agar Liu Jie bisa pindah ke Chongqing sehingga mereka bisa tinggal bersama di sana. Liu Jie setuju dengan permintaan Tan Chu dan walaupun keinginannya tersebut ditentang keras oleh keluarganya, tapi Liu Jie tetap memutuskan untuk pergi ke sana. Namun anehnya, setelah tiba di Chongqing, Tan Chu malah mengirimkan pesan kepadanya bahwa dia masih belum siap untuk tinggal serumah dengan Liu Jie.
dan menyuruhnya agar menyewa kontrakan sendiri di sana dan memberinya waktu 2 bulan untuk menyesuaikan diri terlebih dahulu. Selama tinggal di kontrakan barunya di Chongqing, Liu Jie tetap melakukan aktivitas pekerjaannya sebagai seorang penjoki game. Setiap hari selalu bangun siang, kemudian mulai melakukan pekerjaannya hingga larut malam, bahkan begadang hingga pagi. Dikabarkan dalam sehari, dia menghabiskan waktu sekitar 14 jam untuk bekerja dan mendapatkan bayaran antara 20 hingga 25 yuan, atau sekitar 44 hingga 55 ribu rupiah per level, di mana setiap match atau pertandingan membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Itu berarti dalam setiap hari dia bisa melakukan kurang lebih 40 kali match dan mendapatkan penghasilan antara 20 hingga 30 ribu yuan, tergantung berapa kali kemenangan yang diraihnya pada hari itu. Tidak lama berselang, Tan Chu kembali meminta uang sebesar 40 ribu yuan atau sekitar 88 juta rupiah kepada Liu Jie dengan alasan mau membuka toko bunga. Liu Jie langsung mentransfer sejumlah uang yang diminta oleh Tan Chu tersebut. Walaupun Liu Jie telah tinggal di Chongqing, namun dia sangat jarang sekali bertemu dengan Tan Chu, bahkan dikabarkan selama 2 tahun berpacaran. Mereka hanya pernah bertemu 2 kali saja dan hanya sekali pergi menonton di bioskop, bahkan tidak pernah bergandengan tangan sama sekali. Dengan berbagai alasan, Tan Chu selalu menolak untuk bertemu, sehingga mereka berdua hanya melakukan komunikasi melalui WeChat saja. Di hari peringatan 2 tahun pacaran, Liu Jie bertemu dengan Tan Chu dan mereka merayakannya bersama seperti yang terlihat di dalam foto yang tertera nama Liu Jie dan Tan Chu. Saat itu Liu Jie memberikan sejumlah uang, ponsel, dan juga barang-barang berharga lainnya kepada Tan Chu. Tan Chu kemudian berjanji akan mendaftarkan pernikahan dengan Liu Jie pada tanggal 1 Mei 2024. Namun janji tinggal janji. Seiring berjalannya waktu, Tan Chu mulai menunjukkan wajah aslinya. Pada tanggal 12 Maret 2024, kurang dari 2 bulan sebelum hari pernikahan mereka, Tan Chu mulai menggunakan segala macam cara agar bisa berpisah dengan Liu Jie. Dia mulai bersikap dingin kepada Liu Jie, sengaja lama membalas pesan dan tidak mau menjawab telepon darinya, mencari berbagai alasan untuk menghindar darinya. Selain itu, Tan Chu juga mengirim pesan kepada Liu Jie dengan mengatakan bahwa dia meminta agar Liu Jie mau mengambil alih toko bunganya karena dia sudah tidak sanggup mengurusnya akibat kerugian yang dialami selama toko dibuka. Dia akan mengubah kepemilikan toko atas nama Liu Jie, tapi Liu Jie harus membayar gaji karyawan dan semua biaya operasional toko. Pada tanggal 10 April 2024, Liu Jie berusaha menelpon Tan Chu dan berkali-kali memohon supaya mereka bisa tetap bersama. Tapi Tan Chu tetap bersikeras untuk mengakhiri hubungan mereka. Karena putus asa, pada pukul 21:44 malam, Liu Jie mentransfer uang sebesar 66.666,66 yuan atau sekitar 147 juta rupiah kepada Tan Chu dengan mencantumkan keterangan hadiah sukarela. Sekitar 1 jam sebelum kejadian, Liu Jie memesan sejumlah 760 kuntu bunga di toko bunga yang dikelola oleh Tan Chu, namun disertai keterangan bahwa bunga tersebut tidak perlu diantarkan. Adapun angka 760 adalah jumlah hari di mana mereka telah berpacaran selama 2 tahun lebih ini. Kemudian pada pukul 4:43 pagi, di tanggal 11 April 2024, Liu Jie pun menjatuhkan dirinya dari atas jembatan. Jialing menambahkan bahwa sebelum tragedi yang menimpa adiknya terjadi, malam itu Tan Chu sedang berkumpul bersama teman-temannya di sebuah tempat karaoke dan baru pulang setelah pukul 4 pagi. Bukan itu saja, 7 hari sebelum jenazah Liu Jie ditemukan, Tan Chu malah mengupload foto selfie di aplikasi Douyin.
sehingga membuat Jialing semakin kesal dan terpaksa membeberkan semuanya di media sosial demi mencari keadilan untuk adiknya yang malang. Jialing mengatakan bahwa selama Liu Jie tinggal di Chongqing, setiap hari dia hanya memesan makanan cepat saji yang paling murah, seharga 10 hingga 12 yuan atau sekitar 22 hingga 26 ribu rupiah saja. Semua itu rela dilakukannya agar bisa mengumpulkan uang dan mengirimkannya kepada Tanzhou. Begitulah isi dari live streaming pada tanggal 2 Mei 2024 yang dilakukan oleh kakak Liu Jie yang bernama Liu Jialing tersebut. Saat melakukan live streaming, dia menggunakan akun palsu dan berpura-pura menjadi orang lain yang ikut berkomentar untuk melakukan hasutan dan berusaha menggiring opini netizen di kolom komentar. Dia juga meminta bantuan kepada kerabat dan teman-temannya untuk ikut berkomentar di dalam live streamingnya. Mereka semua telah menyusun skenario di mana tujuan utamanya adalah untuk menyalahkan Tanzhou atas kematian Liu Jie. Selain itu, agar penyebaran berita dan video live yang dilakukannya menarik perhatian luas dan meningkatkan popularitasnya, Jialing membeli traffic di platform media sosial Douyin miliknya. Hal tersebut berhasil membuat akun Douyinnya yang pada awalnya hanya memiliki 263 followers meningkat drastis menjadi 2,9 juta dalam waktu singkat. Sebagai akibat dari semua pengakuan palsu yang dilakukan oleh Jialing di live streamingnya pada tanggal 2 Mei 2024 tersebut, telah menjadikan kasus Liu Jie atau lebih dikenal dengan sebutan kasus Pang Mao menjadi viral di negara Tiongkok. Semua media besar dan resmi yang ada memberitakan kejadian yang menimpa Liu Jie secara besar-besaran, sehingga membuat netizen banyak yang ikut-ikutan menyebarkannya di media sosial milik mereka. Selain di negaranya sendiri, kisah Liu Jie juga banyak dibahas oleh para netizen dan media massa di berbagai negara, termasuk di negara Indonesia. Hampir semua orang merasa kasihan dengan nasib Liu Jie yang telah bertemu dengan seorang gadis yang tamak, tidak tahu diri, dan tidak berperasaan yang memanfaatkan Liu Jie sebagai mesin ATM-nya. Berbagai caci maki dilontarkan kepada Tanzhou yang disebut sebagai gadis panggilan, gadis bar, seorang penggoda, atau di negara Tiongkok lebih dikenal dengan istilah PUA atau pick-up artist. Semacam komunitas para penggoda yang mempelajari teknik dalam melakukan rayuan demi untuk mendapatkan uang dan harta. Beberapa netizen membandingkannya dengan insiden Su Xiangmao, pendiri aplikasi telepon internet Weipon yang juga dari atas rumahnya pada tanggal 7 September 2017. Kejadian yang terjadi di kota Beijing tersebut sebagai akibat dari tuntutan kompensasi perceraian yang sangat besar dari istrinya yang bernama Chai Xinxin. Berbagai versi foto wajah Liu Jie beredar di internet. Semua orang saling berkomentar dan menebak-nebak wajah aslinya. Mulai dari pria yang tampan, pria berkacamata, gamer, bahkan ada juga foto seorang pria asal Guangxi bernama Yang Ruo yang aslinya berprofesi sebagai seorang guru. Yang Ruo mengklarifikasi di akun Douyin miliknya dengan mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mengenal Liu Jie dan tentu saja tidak ada hubungan apapun dengan kasus yang menimpanya. 大家好，我是杨果果，是一名小学老师。然后最近有收到一些粉丝朋友给我发的私信，说我的视频被搬运到了外网。令我最气愤的是，这些搬运者为了博取流量，颠倒是非。在此我想说的是，侵权可耻，搬运消费更可耻。同时也感谢为我声明的广大粉丝朋友们。 Banyak juga cerita-cerita palsu yang dikarang secara sengaja dengan bukti percakapan, bukti transfer, foto-foto palsu yang bermunculan di media sosial. Seseorang yang mengaku sebagai teman Liu Jie membuat sebuah postingan di internet yang telah membuat banyak masyarakat heboh dan semakin bersimpati kepada Liu Jie. Selain menunjukkan percakapan terakhirnya dengan Liu Jie tentang bunga yang dikirim kepada Tanzhou, dia juga mengatakan bahwa Liu Jie mengatakan tidak mau lagi makan makanan 10 yuan, tapi dia mau makan McDonald's. Sebagai akibat dari percakapan tersebut dan ditambah dengan tanda tangan Liu Jie di profil WeChat-nya sebelum meninggal yang berbunyi, "Saya tidak mau makan sayuran lagi, saya mau makan McDonald's."
telah membuat banyak masyarakat mendatangi jembatan Sungai Yangtze dan berkumpul di sana pada tanggal 3 Mei 2024 sebagai rasa simpati dan memberikan penghormatan kepada pria malang tersebut. Mereka membawa bunga, makanan cepat saji McDonald's, minuman bubble tea, dan sebagainya. Bagi yang tidak bisa ke sana, mereka akan memesan melalui jasa pesan antar atau delivery order dan mengirimkannya ke sana. Terlihat dalam video yang beredar luas di media sosial, sangat banyak sekali bungkusan makanan dan minuman yang diletakkan di pinggir jalan di atas jembatan tersebut. Namun sebuah insiden yang cukup menarik perhatian terjadi terkait masalah pengiriman makanan ke jembatan. Saat itu, banyak orang menemukan bahwa makanan yang diminta untuk diantarkan ke sana lewat delivery order ternyata tidak ada isinya, banyak kantong dan kotak makanan yang kosong. Selain makanan, minuman milk tea atau teh susu juga hanya diisi dengan air putih saja, tidak ada teh susunya sama sekali. Hal tersebut memicu kemarahan para netizen yang menuduh para pelaku bisnis makanan tersebut telah melakukan tindakan curang dengan memanfaatkan kesempatan yang ada. Karena banyaknya pesanan dan tempat yang dituju juga tidak ada penerimanya, sehingga mereka secara sengaja tidak mengirimkan makanan dan minuman sesuai dengan pesanan dari para pelanggan. Terdapat 5 merek dagang terkenal terlibat dalam insiden tersebut, antara lain Chapanda, Monsieur Excremente, Wallace, New Yopo, dan Chu Xiao Xiao Snail Noodle. Berbagai tindakan tegas langsung diambil oleh pihak manajemen kelima merek tersebut terkait kasus ini yang telah mencoreng nama besar mereka. Selain mengeluarkan permintaan maaf, mereka juga menjatuhkan sanksi terhadap toko-toko waralaba yang melakukan pelanggaran, termasuk penutupan sementara, penghentian operasi, dan pemutusan kontrak. Mereka juga berjanji akan melakukan penyelidikan secara mendalam dan melakukan pengembalian dana 10 kali lipat kepada para pelanggan sebagai bentuk kompensasi atas kelalaian mereka. Chapanda dan Wallace mengumumkan pemecatan semua karyawan yang terlibat dalam insiden tersebut. Chapanda juga memberikan sumbangan 1 juta yuan atau sekitar 2,2 miliar rupiah kepada Yayasan Pengembangan Pemuda Sichuan atas nama Liu Jie. Menurut VN Express, salah satu surat kabar online negara Vietnam, McDonald's Vietnam meluncurkan slogan baru yang berbunyi, "Jika Anda tidak suka sayur, makanlah ayam dengan keju barbecue." Slogan tersebut menimbulkan kemarahan besar di kalangan netizen. Banyak yang mengkritik dan menganggap waralaba terkenal tersebut berdarah dingin dan tidak bermoral. Netizen Vietnam menyatakan kemarahannya dan bahkan menyerukan boikot terhadap merek tersebut. Menyadari kesalahannya, McDonald's Vietnam kemudian mengirimkan permintaan maaf secara terbuka di halaman Facebook-nya. Sementara itu, di sisi lain, di tanggal 3 Mei 2024, Tan Chu yang merasa bahwa privasinya telah dilanggar dan mendapatkan perbuatan yang tidak menyenangkan sebagai akibat dari pengakuan bohong yang telah dilakukan oleh kakak Liu Jie, akhirnya memutuskan untuk melakukan pelaporan polisi. Di hari yang sama, keluarga dan kerabat Liu Jie pergi ke distrik Changshu untuk melakukan prosesi kremasi terhadap jenazah Liu Jie. Kemudian pada malam harinya, Jialing melakukan live streaming, menghimbau agar para netizen berhenti memesan makanan yang dikirimkan ke jembatan Chongqing karena khawatir akan mengganggu lalu lintas di sana. Munculnya seorang gadis yang mengaku bernama Tan Chu dan melakukan permintaan maaf melalui 2 video pada malam tanggal 4 Mei 2024, di mana dia mengungkapkan penyesalan dan kesedihan yang mendalam atas meninggalnya Liu Jie. Juga merupakan rekayasa yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk memperkeruh suasana dengan menggunakan aplikasi kecerdasan buatan atau AI. Gadis itu seperti sengaja mengenakan celana pendek seksi dan baju merah yang kelihatan bagian perutnya saat melakukan permintaan maaf, sehingga semakin menimbulkan kemarahan para netizen. 每天都在发呆和想你，你知道吗？这段时间我每天都把自己关在房间里，我3天只吃了几口面包。我真的好想你，我现在就要去见你，等我。
Keesokan harinya, pada tanggal 5 Mei 2024, gantian Xiaoling yang melaporkan kasus penipuan yang dilakukan oleh Tan Chu terhadap adiknya ke kantor kepolisian. Selama penyelidikan berlangsung, banyak bermunculan akun media sosial yang mengaku terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kasus Liu Jie. Namun hampir semua isi konten yang mereka posting selalu bersifat memojokkan Tan Chu. Beberapa di antaranya yang paling menonjol antara lain, pada tanggal 5 Mei 2024, terdapat seorang wanita yang mengaku sebagai teman kencan Tan Chu yang menggunakan nama samaran Ice Xiaopo. Dia mengatakan bahwa awal perkenalan mereka terjadi di bar tempat dia bekerja, di mana Tan Chu adalah pelanggannya yang sering menggunakan jasanya. Setelah sekian lama berkenalan, akhirnya mereka berdua pun pacaran, dan Tan Chu mengajaknya pergi ke kota Tali di provinsi Yunnan untuk berlibur bersama pada tanggal 2 Juni 2023. Namun setelah mengetahui akan hubungannya dengan Liu Jie, dia merasa telah ditipu dan juga kasihan kepada Liu Jie, sehingga dia merasa harus keluar untuk mengungkapkan kebenaran. Pada postingan lainnya, dia mengatakan telah bertemu dengan kakak Liu Jie dan memberikan semua bukti yang diperlukan kepadanya, yang berisi beberapa screenshot percakapan dirinya dengan Tan Chu dari tanggal 28 Mei 2023. Terdapat postingan foto Tan Chu saat sedang liburan di Tali, dengan disertai foto bukti tiket pesawat atas nama mereka dari Chongqing ke Tali. Selain dirinya, terdapat satu orang wanita pekerja bar lagi yang menggunakan akun Douyin dengan nama Meiyu Mingzhe, Jiuse Mingzhe, di mana dia memposting pernyataan di akun Douyin-nya disertai dengan beberapa screenshot isi percakapannya dengan Tan Chu. Secara garis besar, dia mau menegaskan bahwa Tan Chu adalah seorang wanita yang menyukai para tomboy atau disingkat T. Dia juga menambahkan bahwa sebenarnya Tan Chu tidak menyukai para pria, bahkan cenderung membencinya, sehingga dia menganggap bahwa Tan Chu hanya mau memanfaatkan Liu Jie sebagai sumber uangnya saja. Selain itu, dalam isi percakapan yang dipostingnya, dia mengatakan bahwa sehari setelah kejadian, pada tanggal 12 April 2024, Tan Chu mengirimnya pesan dengan mengatakan bahwa saudaranya meninggal dunia. 4 hari kemudian, pada tanggal 16 April 2024, Tan Chu mengirimkan sebuah video dirinya sedang menari kepadanya. Pernyataannya di media sosial semakin memperburuk keadaan. Tan Chu yang sudah buruk di mata netizen semakin terpuruk akibat rumor yang beredar tersebut. Mereka beranggapan bahwa jika Tan Chu adalah seorang penyuka sesama, berarti dari awal hubungannya dengan Liu Jie, semua hanya tipuan belaka, sudah direncanakan olehnya. Tan Chu hanya membutuhkan uangnya yang dapat digunakannya untuk berfoya-foya dengan teman dan pacarnya. Selain itu, terdapat suara percakapan yang beredar di internet, di mana diceritakan itu adalah suara asli Tan Chu dan seorang gadis lain yang seolah-olah bertindak sebagai host yang mengajukan berbagai pertanyaan kepada Tan Chu saat mereka melakukan live streaming bersama di dalam sebuah chatroom atau ruang percakapan. Namun dari sekian banyak isu yang beredar, ada banyak juga orang yang berasumsi bahwa pihak berwenang mencoba menggunakan insiden Liu Jie untuk mengalihkan perhatian publik dari tragedi runtuhnya jalan tol di kota Meizhou, Provinsi Guangdong, yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, sekitar pukul 2:10 waktu setempat yang memakan korban 51 orang tersebut. Ada juga beberapa orang yang menanyakan tentang keaslian tragedi yang menimpa Liu Jie. Bahkan ada yang menganggap bahwa mungkin sosok Liu Jie adalah fiktif, hanya karangan dari Xiaoling yang mau mencari perhatian di internet agar memperoleh banyak pengikut di media sosial. Seorang selebriti internet yang menggunakan nama Kuku Tesin menganggap insiden Liu Jie hanyalah hype yang sengaja dibuat untuk mendapatkan perhatian dengan memicu perbincangan hangat di antara para netizen. Dia bahkan mengatakan akan memberikan uang kompensasi sejumlah 50.000 yuan atau sekitar 110 juta rupiah kepada keluarga Liu Jie
andai semua yang dikatakan oleh Jialing adalah benar adanya. Untuk menanggapi hal tersebut dan menunjukkan keaslian insiden yang menimpa adiknya, Jialing memposting foto sertifikat kematian adiknya di akun media sosialnya dan meminta agar netizen berhenti membulinya dan membiarkan dia beristirahat dengan tenang. Selain itu, dia juga menambahkan foto bukti catatan saat mereka naik taksi ke rumah duka. Belakangan dia juga memposting sebuah video saat sedang melakukan upacara sembahyang di sebuah tempat ibadah. Pada tanggal 9 Mei 2024, polisi kota Luzhou, Provinsi Sichuan, menetapkan seorang netizen berinisial C sebagai tersangka karena telah menyamar sebagai orang yang terlibat dalam insiden Liu Jie melalui akun Weibo Tanju Xiuyan untuk mendapatkan perhatian dengan mempublikasikan informasi palsu tentang transaksi keuangan, catatan obrolan, dan postingan lainnya dari bulan November 2021 hingga April 2024. Setelah diselidiki, ternyata semua postingan tersebut fiktif, sehingga Si dihukum secara administrasi dan akun media sosialnya diblokir. Karena banyaknya rumor dan hoax yang beredar di berbagai platform media sosial, akhirnya pada tanggal 19 Mei 2024, kantor kepolisian kota Chongqing, cabang distrik Nan'an, mengeluarkan surat pemberitahuan resmi terkait kasus Liu Jie. Selain membeberkan kronologi kejadian yang menimpa Liu Jie, polisi juga mengeluarkan keputusan terkait laporan Jialing yang menuduh Tanju telah menipu uang Liu Jie. Setelah dilakukan penyelidikan, berdasarkan bukti transfer antara Tanju dengan Liu Jie dari awal pertemuan mereka di bulan November 2021 hingga kejadian yang menimpa Liu Jie di tanggal 11 April 2024, diketahui bahwa Liu Jie melakukan transfer kepada Tanju sebanyak 317 kali dengan total lebih dari 799.000 yuan atau sekitar 1,76 miliar rupiah. Sedangkan Tanju melakukan 179 kali transferan kepada Liu Jie dan keluarganya dengan total lebih dari 463.000 yuan atau sekitar 1,025 miliar rupiah yang terdiri dari lebih dari 297.000 yuan atau sekitar 657 juta rupiah ditransfer kepada Liu Jie selama mereka pacaran. Dan setelah Liu Jie meninggal, Tanju juga mentransfer 30.000 yuan atau sekitar 66 juta rupiah ke rekening Jialing. Dan yang terakhir, dia juga mentransfer 136.000 yuan atau sekitar 302 juta rupiah kepada ayah Liu Jie. Di saat yang sama, selama menjalin hubungan, keduanya membuka rekening tabungan pasangan di Alipay agar keduanya dapat menyetor dan menarik uang kapan saja dari akun bersama tersebut. Dari tanggal 5 Januari 2022 hingga 8 April 2024, Tanju menyetor uang ke rekening tersebut sebesar 236.000 yuan atau sekitar 522 juta rupiah dan melakukan penarikan sejumlah 165.000 yuan atau sekitar 365 juta rupiah yang digunakannya untuk biaya operasional toko bunga yang mereka buka, biaya hidup bersama, dan juga konsumsi pribadi Tanju. Sedangkan Liu Jie menyetor lebih dari 173.000 yuan atau sekitar 383 juta rupiah dan menarik lebih dari 248.000 yuan atau sekitar 549 juta rupiah dari rekening tersebut. Itu berarti Liu Jie telah melakukan penarikan 75.000 yuan atau sekitar 166 juta rupiah lebih banyak daripada jumlah yang disetorkannya. Dari 75.000 yuan tersebut, 71.000 yuan adalah uang yang disetorkan oleh Tanju dan 4.000 yuannya adalah bunga dari Alipay. Jika dilakukan hitung-hitungan di luar rekening bersama selama mereka berpacaran, Tanju memang sepertinya menggunakan 502.000 atau sekitar 1,1 miliar rupiah lebih banyak daripada Liu Jie. Namun setelah Tanju mentransfer kepada ayah dan kakak Liu Jie, serta dikurangi 75.000 yuan yang dipakai Liu Jie, maka sisa yang terpakai adalah 261.000 yuan atau sekitar 589 juta rupiah.
Namun itu tentu saja harus dikurangi lagi dengan biaya hidup bersama dan biaya operasional toko yang telah dihitung ke dalam penarikan yang dilakukan oleh Tanju dari rekening bersama mereka. Berdasarkan penyelidikan diketahui bahwa selama berpacaran lebih dari 2 tahun, keduanya menggunakan identitas asli, bertemu dengan kerabat dan teman satu sama lain, mengungkapkan hubungan romantis mereka dalam batasan tertentu, memiliki hubungan yang baik dalam masalah keuangan, dan menabung bersama untuk merencanakan kehidupan masa depan mereka. Keduanya juga memiliki hubungan cinta yang nyata. Tanju tidak pernah memanipulasi fakta maupun menyembunyikan kebenaran, tidak pernah menipu Liu Jie atas nama cinta, sehingga bukan merupakan tindak pidana penipuan. Pada tanggal 11 Mei 2024, polisi telah mengeluarkan keputusan untuk tidak memproses kasus ini secara hukum dan telah menyampaikan perihal keputusan tersebut kepada Jialing untuk tidak melanjutkan proses hukum dan telah memberitahukan kepadanya tentang hak hukum dan jalur implementasinya. Jialing juga telah menyatakan persetujuannya untuk tidak melanjutkan kasus ini. Polisi menyatakan bahwa sebagai akibat dari semua perbuatan penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh Jialing, telah membuat Tanju diserang dan dihina sejumlah besar netizen yang mengirimkan pesan-pesan kasar dan ancaman terhadap keselamatan pribadinya yang tentu saja sangat mempengaruhi kehidupan normalnya. Perilaku Jialing juga telah menyebabkan kekacauan di dunia maya. Selama proses penyelidikan dilakukan terhadapnya, Jialing menyadari tindakannya yang telah menyalahi aturan dan mengakui semua kesalahannya. Pihak kepolisian menyatakan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini dan akan menanganinya sesuai dengan hukum yang berlaku. Pihak kepolisian juga melakukan pengumuman tentang investigasi dan penanganan provokasi online dan rumor online terkait kasus Liu Jie. Menurut polisi, sepeninggal Liu Jie, banyak netizen yang mengarang rumor, memicu provokasi sehingga menimbulkan berbagai masalah, sehingga polisi di berbagai daerah melakukan penyelidikan dan hukuman sesuai dengan hukum. Netizen berinisial Yang memposting screenshot nomor telepon dan akun Alipay Tanju dan menghasut netizen untuk melakukan transfer uang ke Alipay-nya dengan menampilkan pesan yang menghina untuk menyerangnya secara pribadi. Netizen yang tersebut telah ditahan dan akan dituntut sesuai hukum pidana terhadapnya. Netizen berinisial He mengatakan bahwa dia telah menerima sejumlah uang untuk menghabisi seluruh keluarga Tanju, termasuk teman-teman dekatnya. Dia telah mengarang fakta yang meresahkan ketertiban umum. Netizen berinisial Pan dan Xue memposting informasi dan gambar kartu identitas, nomor ponsel, alamat surat menyurat Tanju, membocorkan informasi pribadi warga. Netizen berinisial Xiong dan Chu bersekongkol untuk mengungkap lokasi kampung halaman Tanju dengan cara mengambil video di kampung halamannya dan mempostingnya di internet. 二人的行为侵犯了谭某的隐私，石柱县公安局依法对二人处以行政拘留5日的刑事处罚。 Selain itu, netizen berinisial Yang mengarang cerita palsu dengan mengaku pernah berpacaran dengan Tanju dan mengunggahnya ke internet demi untuk mendapatkan perhatian. Seorang netizen dengan inisial C menyamar menjadi Tanju dengan membuat akun Weibo dan mengarang cerita palsu. Semua orang yang disebutkan dalam surat resmi yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian tersebut telah ditahan dan diberikan sanksi administrasi oleh pihak kepolisian setempat sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, terdapat beberapa rumor online seperti orang yang meninggal pada tanggal 11 April 2024 karena ke sungai bukanlah Liu Jie. Rumor mengenai Tanju yang mendapatkan pemukulan, serta rumor adanya seorang wanita yang menunjukkan wajahnya dengan mengaku sebagai Tanju dan melakukan permintaan maaf, serta berbagai rumor lainnya, semuanya adalah fakta yang diputarbalikkan dan dibuat-buat oleh netizen. 聂某让蒋某和王某冒充谭某及其闺蜜拍摄视频，想让视频爆火以后开通直播间，吸引网民到直播间进行谩骂，但通过直播间 PK 的形式进行获利。 Semua rumor yang beredar saat ini sedang dalam penyelidikan dan investigasi oleh polisi setempat.
Di akhir pernyataannya, polisi menyatakan turut berduka cita dan semoga Liu Jie dapat beristirahat dengan damai. Keesokan harinya, pada tanggal 20 Mei 2024, akun Liu Jialing kakak Liu Jie diblokir di berbagai platform media sosial karena dugaan perilaku ilegalnya. Ternyata semua rumor yang beredar di dunia maya dari awal bulan Mei 2024 tentang Liu Jie atau di luar negara Tiongkok, lebih dikenal dengan sebutan Fat Cat, adalah hoax belaka. Semua screenshot, semua pengakuan dan semua cerita adalah karangan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kasus yang menyebabkan kehebohan bukan saja di negara Tiongkok, tapi hingga ke luar negeri. Ternyata biang keladi dari semua ini adalah kakaknya Fat Cat, sang ratu drama. Orang cenderung ingin tahu dan haus akan narasi dramatis, sehingga begitu sebuah rumor muncul, maka rumor itu akan seperti api. Mudah menyebar dan berkembang pesat dengan sendirinya, seiring setiap bisikan memutarbalikkan fakta hingga tidak dapat dikenali lagi. Kekuatan opini publik yang dipengaruhi oleh rumor dapat membentuk persepsi dan mempengaruhi cara orang memandang satu sama lain, dapat dengan cepat mengubah reputasi seseorang, menjadikannya pahlawan atau penjahat. Rumor adalah bukti kekuatan bercerita, meskipun cerita tersebut dibuat berdasarkan kebohongan. Cinta adalah salah satu dari banyak fenomena yang belum dipahami manusia. Cinta sering mengabaikan semua ketidaksempurnaan, perbedaan, kewajaran, dan bahkan kesalahan dari orang yang dicintai. Cinta boleh buta, tapi jangan sampai membutakan mata hatimu sehingga tidak dapat berpikir jernih dan bertindak rasional. Ingatlah juga untuk jangan pernah menjadikan seseorang sebagai prioritas ketika semua keberadaanmu bagi mereka adalah sebuah pilihan. Demikianlah cerita tentang Liu Jie atau yang lebih dikenal dengan sebutan Fat Cat, seorang pria dewasa yang seharusnya dapat memilih dan menentukan jalan hidupnya sendiri. Bagaimana menurut teman-teman JST tentang kasus kita kali ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jejelicious Stories. Bye-bye!